إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بالنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, akhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini, kita membahas kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu Ar-Rad ala Munkiri Al-Ihtijad bi Sunnatin Nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan kepada kaum yang mengingkari sunnah Nabi SAW dan yang mencela sunnah Nabi SAW. Kemarin kita sampaikan tentang manhaj salaf atau metode salaf dalam mengambil agama ini. Ya, sudah kita sampaikan metode salaf dalam mengambil agama ini atau sumber salaf dalam mengambil agama ini ada dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Ada masih ingat sumber primer apa kita mengambil agama ini? Kitabullah, sunnah Nabi SAW dan ijma'. Ya, adapun yang sekunder kemarin akal dan fitrah. Ya, akal dan fitrah itu dijadikan sebagai sekunder, bukan primer. Kemudian sampai halaman 250 kata beliau, manhajus salaf fi akhdhi nususyis syara' wal istidlal biha wa fahmiha. Manhaj salaf dalam mengambil dalil-dalil syar'i dan bagaimana mereka berdalil dengannya dan memahaminya. Kata beliau, tamayyaza ahlus sunnati wal jamaah minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan bi tariqati akhdhihim lin nusus wal istidlalihim biha wa min ahammi ma tamayyazu bihi fi dhalik. Kata beliau, ahlus sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka mereka ini punya keistimewaan, punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh selain mereka, yaitu cara mereka dalam mengambil dalil-dalil syar'i, berdalil dengannya, dan bagaimana metode mereka memahami dalil-dalil syar'i tersebut. Ini keistimewaan, keunggulan ahlus sunnah yang tidak dimiliki oleh firqah-firqah dhallah, ya, kelompok-kelompok ahli bid'ah. Syekh Abdul Aziz Ar-Rais rahimahullah hafizahullah ta'ala pernah mengatakan, innakum ya ahlus sunnah tamayyaztum min kulli au min jami'i firaqid dhalah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa fahmi salafis saleh. Sesungguhnya kalian wahai ahlus sunnah, kalian ini spesial, kalian ini istimewa, kalian ini unggul jika dibandingkan dengan semua kelompok-kelompok ahli bid'ah. Dari sisi apa? Dari sisi kalian mengambil agama ini dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Ini tidak dimiliki oleh semua firqah-firqah yang sesat. Makanya nggak cukup kita ini hanya berpegang dengan Al-Quran Sunnah, berpegang dengan Al-Quran Sunnah. Semua kelompok berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, lagunya, nyanyinya itu semua berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak pernah kita dengar ada firqah di dalam Islam, kita ini Islam ala Taurat wal Injil. Ada kayak gitu? Nggak ada. Semua ngakunya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Namun Ahlus Sunnah terbedakan dengan mereka dari sisi di mana kita memahami kedua dalil tersebut dengan pemahaman as-salaf. Apa keistimewaan Ahlus Sunnah di dalam mereka mengambil dalil-dalil syar'i atau berdalil dengan nas-nas syar'i? Di sini beliau menyebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kayak di mana? Ya satu dulu aja. Ya. Yang pertama, keistimewaan mereka ta'zimuhum linususi syara' bit taslim wal qabul wal inqiyadi laha wat tahdhiri min mukhalafatiha. Keistimewaan Ahlus Sunnah yang pertama adalah yaitu mereka mengagungkan dalil-dalil syar'i, nas-nas syar'i. Dengan cara apa mereka mengagungkannya? Yaitu mereka menerima dalil-dalil syar'i tersebut. Mereka tunduk, patuh dengan dalil-dalil syar'i itu. Menerima dan tunduk. Ya, mereka amalkan konsekuensinya itu. Dan juga mereka memperingatkan dari orang-orang yang menyelisihi dalil-dalil syar'i itu. Kita baca penjelasannya, kata beliau, fala yu'aribuna an-nususa bil ara'i wal ijtihadat. Ahlus Sunnah itu tidak menentang dalil-dalil dengan logika-logika, dengan pendapat-pendapat, dengan ijtihad-ijtihad manusia. Au yataraddaduna fil akhdhi biha. Ya, Ahlus Sunnah itu tidak ragu-ragu dalam mengambil dalil-dalil syar'i itu, Al-Quran dan Sunnah itu. Bal yusallimuna laha. Yang ada mereka pasrah menerima dalil-dalil syar'i itu. Wa ya'taqiduna anna fi tarkiha zaygan wa halakan. Dan mereka meyakini bahwa siapapun yang meninggalkannya, yakni meninggalkan dalil, maka dia akan menyimpang dan akan binasa. Ya, ini bentuk pengagungan Ahlus Sunnah terhadap dalil. Jadi Ahlus Sunnah itu nek krungu wong ngomong qala Allah qala Rasul, itu mereka langsung mengagungkan hal tersebut. Tidak sebagaimana ahli bid'ah. Opo qala Allah qala Rasul itu apa namanya? Wis kuno, enggak zamani wisan. Ya, Allah berfirman, Nabi bersabda, enggak zamani. Sekarang itu zamannya dengan logika, zamannya dengan akal. Ya, kau datangkan kalimat fulan, orang-orang kontemporer, orang-orang belakangan, itu baru pinter katanya. Ya, tapi kalau qala Allah qala Rasul, kuno itu qala Allah qala Rasul itu. Ahlus Sunnah enggak. Mereka mengagungkan dalil-dalil. Ketika mendengar qala Allah qala Rasul, mereka terima. Ya, mereka tunduk. Ya, mereka patuhi konsekuensinya dalil-dalil tersebut. Ya, tidak dibantah dengan pendapat-pendapat. Oh iya, tapi kan ini, tapi kan ini. Wong-wong saiki ngono. Ya, ketika dibawakan qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Oh iya, tapi kan ini, tapi kan itu ayatnya ini, tapi kan itu ayatnya begini. Itu madhab tabi'i. Ya, nek dikei dalil mesti ngomongnya tapi kan ini, tapi kan begini. Ya. Sa'ala rajulun asy-Syafi'iyyah an mas'alatin. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang suatu permasalahan. Nggak disebutkan di sini masalahnya apa. Tapi intinya ada seorang yang meminta fatwa, bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Faqala, maka kata Al-Imam Syafi'i,
qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Masalahmu ini itu telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini dan begini. Tuh, dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memutuskan perkaramu itu begini dan begini. Faqala rajul, maka orang yang bertanya tadi mengatakan, "Ma taqulu anta?" Apakah kau berpendapat dengan pendapat itu? Wani lu. Dikai hadis, tanya balik. Apakah kau wahai Imam Syafi'i berpendapat seperti pendapatnya Rasul tadi? Ya, maka Imam Syafi'i langsung mengatakan, "Subhanallah. Atarani fi kanisah, apakah kau melihat aku ini orang yang ada di gereja? Ya, atarani fi bai'ah, apakah kau melihat aku ini ada di biara-biara? Tara ala wasati zinaron, kau lihat nggak? Ya, di tubuhku ini, ya di tengah tubuhku ini ada sabuk. Tahu maksudnya ya? Kau lihat sabuk ini nggak? Tapi diobok nanti. Sebet ini. Ya, kau tidakkah kau melihat aku ada sabuk? Aku qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada wa anta taqulu ma taqulu anta." Aku tadi sudah mengatakan, sudah menjawab pertanyaanmu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan seperti ini dan ini. Kau masih saja tanya, apakah kau berpendapat dengan pendapat itu? Ya, jadi ada orang-orang itu yang ketika tanya kepada Syekh, mereka nggak mau Syekh itu menjawab dengan qala Allah dan qala Rasul. Mereka pingin kalau antum sendiri bagaimana dari pendapat antum pribadi. Ya nggak mungkin ulama yang benar-benar lurus berpendapat dengan pendapat pribadi. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak ada para ulama yang benar-benar di atas pemahaman yang hak. Mereka mengeluarkan pendapat pribadi, ijtihad pribadi, padahal telah ada dalil syar'inya itu nggak ada, nggak mungkin. Kecuali ahli bid'ah yang kayak gitu. Mereka lebih mengedepankan pendapat-pendapat pribadi daripada qala Allah dan qala Rasul. Padahal Allah mengancam dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Qala Ibnu Abil Izz, berkata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, ya, dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, "Fal wajibu kamalut taslim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal inqiyadu li amri." Maka yang wajib itu adalah tunduk dengan sempurna, pasrah dengan sempurna terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tunduk terhadap perintahnya. Wa talaqqa khabarahu bil qabuli wat tasdiqi duna an yu'aridahu bi khayalin batilin yusammihi ma'qulan au yahmiluhu syubhah. Kata beliau, dan yang wajib menerima khabar, berita dari Nabi SAW dan membenarkannya. Ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut tanpa dipertentangkan dengan khayalan-khayalan yang batil, yang mereka sebut dengan ma'qul. Ya, ini sesuatu yang dipahami, ya, atau ditentang dengan sesuatu yang memuat syubhat di dalamnya. Ausyakan, atau ditentang dengan keraguan-raguan. Pendapat Nabi, hadis Nabi tadi ditentang dengan keraguan-raguan. Maka nggak boleh, kata beliau. Au yuqaddim ara'ar rijal wa zabalata adnabi adhanihim, atau mengedepankan pendapat-pendapat seseorang, ya, dan mengedepankan pemikiran kotor mereka. Nggak boleh, kata beliau. Fayuwahiduhu bitahkim wat taslim wal inqiyad wal id'an. Maka wajib mentauhidkan Rasul. Ya, wajib mentauhidkan Rasul, menjadikan Rasul sebagai manusia satu-satunya yang dijadikan sebagai rujukan hukum, manusia satu-satunya yang ditaati, ditundui, dan dilaksanakan perintahnya. Ya, selain Rasul itu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi itu tadi kata Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau, fa tariqatus salaf ittiba'u atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Maka metode para salaf adalah ittiba', mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Wa yu'thiruna kalam Allah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nas. Dan ahlu sunnah itu, salaf itu lebih mengedepankan firman Allah di atas semua ucapan-ucapan manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad. Dan salaf itu mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas petunjuk semua manusia. Wa bihadza summu ahlal kitabi was sunnah. Oleh karenanya mereka ini disebut sebagai orang-orang yang berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berarti keistimewaan yang pertama, bahwasanya ahlu sunnah itu mereka mengagungkan dalil. Ya, bukan meremehkan dalil, menganggap dalil itu sesuatu yang remeh, receh, nggak ada harganya, tidak. Ahlu sunnah ketika mendengarkan dalil, dibawakan dalil, maka mereka benar-benar mengagungkan dalil tersebut. Ya, mereka besarkan dalil itu, tidak mereka jadikan dalil itu sesuatu yang kecil, enggak. Kemudian yang kedua, keistimewaan ahlu sunnah, iltizamuhum bifahmi salafil ummah wa ijma'uhum wa adamul khuruji anhu. Keistimewaan yang kedua, komitmen mereka dengan pemahaman para salaf, dengan kesepakatan mereka, dan mereka komitmen untuk tidak keluar dari pemahaman salaf. Ini ahlu sunnah komitmen dengan fahmus salaf. Famin tariqati ahli sunnati ittiba'u sabilil mu'minin minas sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Maka jalannya ahlu sunnah itu mengikuti jalannya orang-orang beriman yang terdahulu, ya, orang-orang beriman yang awal-awal, yaitu para sahabat, baik dari kalangan muhajirin atau dari kalangan al-ansar. Itu yang disebut dengan as-salaf. Ya, sering kita sampaikan as-salaf artinya yang terdahulu. Maksudnya yang terdahulu di sini bukan jid kita, bukan buyut kita, bukan leluhur kita orang Indonesia, bukan. Tapi yang terdahulu maksudnya adalah yang terdahulu masuk Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Wattiba'u wasiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami agama ini? Yaitu karena dalam rangka mengikuti perintah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang terkenal dari Irbad bin Sariyah, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Ya, maksudnya para sahabat masuk dalam hal tersebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, para khulafa ini adalah sahabat Nabi SAW. Wa minal adillah ala wujubi ittiba'is sahaba fi fahmin nusus. Dan diantara dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami nas-nas syar'i adalah sebagai berikut. Jadi mengikuti pemahaman para sahabat itu bukan opsi. Ya, jangan mengatakan, oh terserah saya dong mau memahami Islam ini dengan pemahaman siapa, mau memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman siapa, terserah saya bebas memilih. Enggak, wajib memahaminya dengan pemahaman para sahabat, karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Tidak memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat pasti sesat, pasti menyimpang. Dan kita bawakan dalilnya. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 115.
Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kata Allah, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas atasnya petunjuk, artinya setelah jelas kebenaran atasnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia memilih untuk mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Jadi ada jalannya orang beriman, dia memilih jalan lain padahal sudah sampai kepadanya ilmu. Maka apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana dia berpaling. Artinya dibiarkan sesat. Itu hukuman di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami masukkan dia ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat. Berarti ketika diancam oleh Allah, atau sisi pendalilannya ya, Allah menyebutkan di sini, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Ketika ayat ini turun, siapa yang disebut sebagai al-mu'minin, orang-orang beriman? Para sahabat. Berarti dipahami dalam ayat ini, dia memilih jalan lain selain jalannya sahabat. Ya, dia memilih jalan lain, dia memilih pemahaman lain, dia memilih akidah lain dari akidahnya para sahabat. Itu. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ai wa man salaka ghaira tariqis syariah allati jaa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam fasara fi syikkin wasyara' fi syikkin. Kata beliau, maksud daripada ayat tadi yaitu barang siapa yang menempuh jalan selain jalan yang syar'i, ya selain jalan yang syar'i, yang di jalan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menunjukkan kepada umatnya untuk lewat jalan ini. Dia ono dalan, nah sing lewat dalan kene iku Rasul. Ya. Nah, dia gak gelem lewat dalan kene, lewat jalan yang lain. Ya. Seperti di sini ada jalan Kiai Haji Mas Mansur. Gak gelem lewat kene, jaluk nyamplungan. Ya, maka karena lewat jalan sini itu jalan yang dilalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memilih jalan lain, berarti dia berada di satu sisi, sedangkan syariat Islam berada di sisi yang lain. Gak ketemu. Nah, orang yang di Kiai Haji Mas Mansur sama di Nyamplungan ketemu gak? Gak ketemu. Beda jalan sudah. Wadzalika an amadin minhu ba'dama dhahara lahul haq wa tabayyana wattadhaha. Yang demikian itu terjadi setelah dijelaskan kepadanya jalan kebenaran. Setelah jelas kepadanya jalan kebenaran itu, sudah disampaikan ilmu sing tepak lewat kini, tetap lewat kuno. Maka barulah mendapatkan ancaman ayat ini. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, hadza mulazimun lissifatil ula. Ini kelaziman dari ucapan atau firman Allah sebelumnya. Ketika dia berpaling atau ketika dia menentang jalan Rasul, sudah dijelaskan kepadanya, iki loh dalani Rasul, ditentang sama dia, enggak. Maka kelazimannya dia akan ikut jalan itu enggak? Tidak. Kelazimannya wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan yang lain. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir. Walakin qad takunul mukhalafatu li nassi syara' wa qad takunu lima ijtama'at alaihi al-ummatul muhammadiyah fima ulima ittifaquhum alaihi tahqiqan. Kata beliau, akan tetapi terkadang penyimpangan yang terjadi itu penyelisihan yang terjadi itu menyelisihi nas syar'i, tapi juga terkadang menyelisihi ijma'. Jadi ada banyak model-model orang-orang yang menyelisihi. Ada yang menyelisihi dalilnya, memang diselisihi dalilnya sama dia.
Ada juga yang tidak menyelisihi dalil tapi menyelisihi ijma' yang sudah disepakati. Fa innahu qad duminat lahumul ismah fi ijtima'ihim fil khata' tasyrifan lahum wa ta'dhiman li nabiyihim. Karena ijma' yang dimaksud di sini ijma'nya siapa? Sahabat. Kata beliau, karena ijma'nya para sahabat itu maksum. Ya paham ya? Ijma'nya, kesepakatannya para sahabat itu maksum. Tapi kalau individunya sahabat maksum enggak? Tidak. Ya, orang perorangannya para sahabat itu tidak maksum. Tapi ketika mereka sudah bersepakat, maka itu maksum, pasti benar wis, enggak mungkin salah. Tasyrifan lahum, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada para sahabat, di mana Allah jadikan kesepakatan mereka sebagai dalil, sebagai ijma'. Wa ta'dhiman li nabiyihim, dan sebagai pengagungan dari Allah kepada Nabi SAW. Selesai ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian dalil yang kedua, tentang komitmen para salaf, atau dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Ya, tadi surat An-Nisa ayat 115. Ya, sekarang surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Ya, di awal-awal juz yang kedua. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan kalian. Nah, ketika ayat ini turun, kalian itu siapa? Sahabat. Ya, kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kata beliau, istadalla Ibnul Qayyim rahimahullah bihadhil ayah ala wujubi ittiba'is sahabah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Kata beliau, wa wajhul istidlali bil ayat, sisi pendalilan dari ayat ini, annahu ta'ala akhbar annahu ja'alahum ummatan khiyaran udulan. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah menjadikan para sahabat sebagai umat yang terbaik, ya, umat yang paling the best, ya, yang paling adil. Namanya pertengahan itu pasti yang terbaik. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya segala perkara itu paling baiknya itu yang pertengahannya. Ya, pasti yang paling baik itu yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula yang meremehkan. Pasti yang terbaik itu yang pertengahan, wasat. Nah, para sahabat disifati sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Berarti mereka adalah umat yang terbaik. Tentu pertengahan di sini sesuai dengan kadarnya, ya. Ya, pertengahan di sini sesuai dengan kadarnya, bukan pertengahan yang menurut hawa nafsu. Jadi betul, kita itu yang paling baik pertengahan. Tapi jangan digasak semua yang pertengahan itu berarti kita harus berada di tengah-tengahnya. Contoh ya, ada dua kubu misalnya, yang dalam masalah fikih misalnya. Atau kita contohkan pertengahan dulu dari sisi Islam. Islam itu pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Dari sisi Nabi, kalau orang-orang Nasara hulu terhadap Nabi sampai menyembah Nabi, sedangkan Yahudi melecehkan, merendahkan Nabi, membunuh bahkan para Nabi dan Rasul. Adapun Islam pertengahan, ya, Islam tidak, Islam menghormati, memuliakan para Nabi dan Rasul, meneladani para Nabi dan Rasul, namun tidak sampai menyembah mereka, ya, tidak sampai beribadah kepada Nabi dan Rasul. Tidak seperti Nasara, tidak seperti Yahudi. Dalam masalah fikih seperti wanita, menyikapi wanita yang sedang haid, ya, orang-orang Yahudi mereka keras dalam menyikapi wanita yang haid.
di mana mereka bukan hanya nggak mau menggauli wanita yang haid, bahkan nggak mau tinggal serumah dengan wanita yang haid. Nggak mau, disendirikan, dipisahkan, ada anu sendiri, ada tempat tersendiri. Ya, nggak boleh makan bareng, tidur bareng, duduk bareng, nggak boleh. Harus dikucilkan sana. Ya, ketat mereka. Sedangkan orang Nasoro menggauli wanita yang sedang haid. Ya, meremehkan. Adapun Islam tidak menggauli wanita yang haid, namun tetap bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Ya, tetap boleh bersenang-senang dengan wanita, dengan istri, sepanjang tidak digauli. Nah, ini pertengahan yang syar'i. Jangan kemudian pertengahan kita itu ambil posisi tengah, antara hak dan batil kita ngambil posisi tengah. Ini keliru. Ya. Kalau antara hak dan batil, ya ambil posisi yang hak. Jangan nyoba-nyoba jadi tengah-tengah. Ya. Jadi tengah-tengah itu kalau antara batil dan batil. Nah, antara batil dan batil baru ngambil tengahnya. Tapi kalau antara hak dan batil, jangan sok-sokan jadi tengah. Dengan bawa ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, contoh sebagaimana sebagian orang rokok itu ada dua pendapat yang umum. Sebagian menghalalkan, sebagian mengharamkan. Ya, maka yang terbaik pendapat tengah-tengahnya. Apa? Makruh. Makruh saja atau mubah. Kan mubah itu tengah-tengah. Ya kan? Nah, ini pendapat pertengahan, dan pertengahan itu yang paling baik. Ini keliru. Kalau ada hak dan batil, ambil posisi yang hak, ikut barisan hak, jangan ikut barisan yang batil. Kembali ke sini, kata beliau, hada hakikatul wasat. Inilah hakikat pertengahan, yaitu terbaik dan yang paling adil. Fahum khairul ummah wa a'daluha fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim wa niyatihim. Maka para sahabat itu adalah sebaik-baiknya generasi umat ini. Mereka lah yang paling adil dalam ucapan mereka. Ya, mereka yang paling baik ucapannya, mereka yang paling baik perbuatannya, keinginannya dan niat-niatnya. Wa bihadza istahaqqu an yakunu syuhada ar-rusul ala umamihim yaumal qiyamah. Karenanya para sahabat ini pantaslah mereka ini menjadi saksi atas para rasul terhadap umat-umat mereka pada hari kiamat kelak. Jadi para sahabat itu nanti dijadikan sebagai saksi atas para rasul. Ya, rasul artinya nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwasanya semua rasul itu telah menyampaikan risalah. Siapa saksinya? Para sahabat Nabi SAW. Karena mereka adalah umat yang terbaik. Wallahu ta'ala yakbalu syahadatahum yaumal qiyamah. Dan Allah menerima persaksian mereka pada hari kiamat kelak. Tsumma qala ma ma'nahu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim berkata yang maknanya wa yastahilu an yuftiya ahaduhum bi fatwa wa takunu khata' mukhalafa li hukmillahi wa rasuli wa yaskutuna anhu. Dan mustahil, ya mustahil, nggak mungkin ada seorang sahabat berfatwa dengan suatu fatwa yang salah, keliru pendapatnya ini, menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, tapi ternyata semua sahabat menenggabe, diam semua. Nggak mungkin. Ya, kalaupun bisa jadi ada sahabat yang salah, yang keliru, mungkin enggak? Mungkin ada pendapat yang salah, seperti kisah yang pernah kita sampaikan antara Umar ibn Khattab dengan antara Umar ibn Khattab bukan Ammar bin Yasir. Ya, dengan Ammar bin Yasir. Di mana Umar ibn Khattab berpendapat bahwasanya orang yang junub, ya kondisi junub, hadas besar, kemudian dia tidak mendapati air. Apa yang dia lakukan? Gulung-gulung di pasir. Ya, mungkin terjadi pendapat yang keliru, tapi nggak mungkin ketika itu semua sahabat diem kabeh. Nggak. Pasti ada sahabat yang menentangnya. Pasti ada sahabat yang meluruskannya. Li'annahu yu'addi ila itbaqihim ala khilafil haq.
Karena kalau semuanya diam, berarti mereka sepakat menyelisihi kebenaran. Ya, kalau semua sahabat diam dari kekeliruan tadi, berarti itu jadi ijma' mereka. Nggak mungkin mereka sepakat di atas kebatilan, kesesatan atau kekeliruan. Nabi mengatakan, lan tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Ya, kalau umatnya secara umum nggak mungkin sepakat, apalagi umat yang terbaik, yaitu para sahabat. Wa hadza batilun fa innal haqqa la ya'duhum wa yakhruju anhum ila man ba'dahum qata'an. Jadi yang harus kita yakinkan dalam diri kita, bahwasanya kebenaran itu nggak mungkin keluar dari lingkup para sahabat. Kebenaran itu pasti muter nang para sahabat. Kalau nggak fulan yang berpendapat benar, fulan yang berpendapat benar, pasti berputar di antara mereka. Nggak mungkin para sahabat itu ya tidak ada kebenaran pada mereka, justru kebenaran ada pada generasi setelah mereka. Nggak mungkin. Paham ya? Jadi ini satu generasi sahabat ini di atas kesesatan, salah. Baru ketahuan benernya kapan? Zaman tabi'in. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Ya, kebenaran pasti tidak keluar dari mereka. Nah ini yang kita jadikan bantahan ya. Dulu mungkin berapa tahun yang lalu, 2016, 2015 itu, kita pernah berdebat sengit dengan seorang kristolog yang menolak nuzul Isa, menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dibawakan dalil-dalil tetap iso ae ngelesi. Dibawakan Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 ngeles endi kalau kata-kata Isa nang kono. Dibawakan dalil dari hadis. Mereka mengatakan, oh ya itu dalil dari hadis itu dicurigai bersumber dari seorang yang mantan Nasrani yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Ya, Ka'ab al-Ahbar ini mantan ahlul kitab, maka dia ini ingin memasukkan akidah-akidah Nasoro ke dalam kaum muslimin. Salah satunya apa? Meyakini Nabi Isa balik lagi pada hari kiamat. Karena kata dia Nabi Isa wis mati, nggak bakalan balik lagi pada hari kiamat nanti, di akhir zaman nanti. Dan kemudian kita bawakan ijma' ini. Dan ini hujah yang justru membuat dia mingkem. Kita tanya kepada dia, siapa ulamamu yang paling lawas yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa nggak turun lagi? Kalau saya katakan bahwasanya yang berpendapat Nabi Isa turun lagi, ini para sahabat dengan hadis-hadis mereka, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya bahkan mutawatir diriwayatkan dari para sahabat. Mereka semua meyakini, meriwayatkan hadis tentang turunnya Nabi Isa. Berarti pendapat saya itu yang paling lawasnya dari sahabat. Lah pendapatmu ini yang paling lawas itu kok sopo? Ya, ternyata setelah dicari, orang yang dikenal pertama kali berpendapat bahwasanya Nabi Isa tidak turun lagi, ini dipopulerkan ya, dipopulerkan. Tapi yang pertama kali siapa? Wallahu a'lam. Tapi dipopulerkan oleh Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh dari Mesir. Ya, dia yang mempopulerkan tentang Nabi Isa tidak turun lagi pada hari kiamat. Tapi Muhammad Abduh tahun berapa jika dibandingkan dengan para sahabat? Jauh. Kata dia, ya kenapa emang? Ya, bisa jadi, kata dia, kebenaran ada pada orang-orang zaman sekarang dan kebenaran tidak ada pada zaman sahabat. Nah, bilang nggak mungkin kok ngono, kok iso konsepnya ngono, konsep tekondi itu. Ya kan, kebenaran sahabat nggak tahu kebenaran, justru yang tahu kebenaran zaman generasi setelahnya. Nggak mungkin itu. Akhirnya bingung dewe deh. Selama dari generasi ke generasi, berarti umat Islam yang meyakini Nabi Isa turun lagi, berarti mereka itu dalam kesesatan semua itu. Baru mereka ini di atas kebenaran ketika muncul Muhammad Abduh ini. Berapa generasi itu? Kok bisa para kaum muslimin itu sesat bergenerasi dari generasi ke generasi? Masa nggak ada yang meluruskan? Ya kan? Padahal Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa ada sekelompok umatku yang menampakkan kebenaran.
Ya pasti ada sekelompok kecil manusia yang menyuarakan kebenaran, itu pasti ada. Nah ini kok bisa selama 11 abad, ya 12 abad umat Islam yang meyakini katanya turunnya Nabi Isa itu sesat. Kok bisa 12 abad sesat? Baru abad ke-12 muncul Muhammad Abduh dengan konsepnya Nabi Isa nggak turun lagi. Ah ini baru benar. Nah, maka penting memahami ijma' para sahabat ini. Kemudian dalil berikutnya, qala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan orang-orang yang awal-awal kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik, itu maksudnya para sahabat. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dan mereka siapkan atau Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kata beliau, fa akhbara azza wa jalla anna ahlar ridha min hadhil ummati humus sahabatu wattabi'un lahum bi ihsan. Dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang diridhoi Allah dari umat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian itu tadi dalil dari Al-Qur'an. Nah, setelah ini beliau menyebutkan dalil dari hadis. Tapi kita tambahkan dalil lain dari Al-Quran tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat. Dan Anda bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 137. Ya, surat Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kata Allah, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian. Lagi-lagi ada kata kalian. Siapa berarti? Sahabat. Jadi dipersyaratkan tidak cukup hanya beriman saja. Tapi Allah sebut bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan kalian wahai para sahabat. Dipersyaratkan keimanan harus seperti keimanan para sahabat. Apabila mereka beriman seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, barulah mereka di atas jalan kebenaran. Wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq, dan seterusnya. Tapi ini juga menjadi dalil wajibnya wajibnya mengikuti para sahabat. Kemudian berikutnya di dalam surat At-Taubah, tadi ayat yang ke-100, ini ada ayat lagi yang semisal, ayat 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian itu bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Siapa orang-orang yang jujur keimanannya? Para sahabat. Ya, berarti kita diperintahkan untuk bersama mereka. Wa kunu ma'as shadiqin. Banyak dalil-dalil yang lain, saya kira cukup itu dari Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anil firqatin najiyah. Nabi bersabda tentang al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu golongan ketika terpecahnya umat Islam menjadi 73.
Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam neraka kecuali satu. Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Nabi sebutkan aku dan para sahabatku. Kemudian an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari teladan, ya mencari figur-figur yang dicontoh, dikagumi, ya figur yang diidolakan, maka hendaklah dia menjadikan para sahabat Nabi SAW sebagai figur yang dia kagumi, dia idolai. Ini generasi kita itu kekurangan figur idola. Ya generasi kita ini kekurangan figur idola, sehingga yang diidolakan sama mereka siapa? Messi, Ronaldo, atau apa pemain film, atau musisi-musisi, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Ya padahal kalau kita ingin mencari idola, maka jadikan para sahabat Nabi SAW sebagai idola. Ya tentunya setelah Rasul SAW. Kalau Rasul sudah pasti itu teladan. Maka jangan kemudian kita, ya ini termasuk di antara pembahasan ini juga, jangan kita mendoakan anak supaya anak kita ini menjadi seperti Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan. Ini keliru. Kita dapati di sebagian komentarnya orang tua itu, mereka mengatakan, "Masya Allah Ustadz, semoga anak saya seperti antum." Jangan, antum nggak tahu Ustadz ini bagaimana akhir hidupnya. Antum juga nggak tahu apa yang di belakang Ustadz tersebut. Masih belum aman dari fitnah, belum aman dari ujian dunia. Kalau mau mendoakan, doakan supaya anaknya seperti para sahabat Nabi SAW. Ya semoga anakku kelak seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar ibn Khattab. Ya meskipun nggak mungkin bisa 100%, tapi setidaknya mencontoh, mengikuti mereka. Ya ini yang harusnya kita doakan anak-anak kita supaya menjadi seperti mereka, bukan seperti orang-orang sekarang. Ya orang-orang sekarang apalagi yang masih hidup itu masih belum aman dari fitnah. Kata beliau, fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Karena sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Tentu setelah para nabi dan rasul. Ini sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud juga. Beliau mengatakan, "Innallaha qad ittala'a ala qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat kepada hati hamba-hambanya. Fawajada khaira qulubil ibad qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah dapati hati manusia yang terbaik adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu bi risalatihi. Maka Allah pilih Muhammad dengan risalah, yaitu diangkat menjadi rasul. Tsumma tala'a ala qulubil ibad ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lihat lagi hati manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadaha khaira qulubil ibad quluba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mendapati sebaik-baik hati manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat Nabi. Ya. Maka Allah pilih mereka untuk menemani Nabi SAW. Jadi memang dipilih sama Allah, bukan random, bukan acak. Ya memang dipilih karena Allah tahu hati mereka ini adalah hati yang terbaik. Jadi Nabi ini dipilih no konco-konco sing terbaik. Ya. Makanya dari sini kita tahu hati kita ini nggak baik karena kita nggak kepilih. Ya sahih jamaah. Ya kita dipilih untuk hidup di zaman sekarang. Bukan dipilih untuk membersamai Nabi SAW. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan bedanya kita sama sahabat cuman beda zaman tok. Gak. Loh kan kita beda zaman. Ya sahabat ya saking lahir nang zaman itu. Iya, kita orang saking kita lahir di zaman sekarang. Gak bisa milih.
Coba kita yang lahir di zaman dulu, zamannya Nabi, jadi sahabatnya Abu Jahal. Apa yang jamin kalau kita hidup di zaman itu jadi sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi palsu ya, Musailamah. Nah, dan maka memang Allah pilih sahabat itu karena Allah tahu mereka adalah orang-orang terbaik. Ya, karena memang Nabi SAW itu butuh sahabat-sahabat yang terbaik, butuh orang-orang yang terbaik, yang keimanannya luar biasa, yang setia bersama beliau. Nah, model-model kayak kita ya kesian nabinya, ya kesian. Wa a'maqaha ilman, kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanahum halan, dan yang paling baik kondisinya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi wa li iqamati dini. Para sahabat adalah sekelompok kaum yang Allah pilih mereka. Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum, kata Abdullah bin Mas'ud, maka kenali jasa mereka, kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum atharahum, dan ikuti jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, faminal muhali an yuhrimallahu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan as-sawaba fi ahkamihi wa yuwaffiq lahu man ba'dahum. Sama seperti tadi, termasuk di antara kemustahilan, ketidakmungkinan, Allah haramkan atas para sahabat kebenaran. Padahal para sahabat ini tadi adalah orang-orang yang paling bagus hatinya, paling baik hatinya, paling benar jalannya. Mustahil Allah jadikan para sahabat tidak tahu kebenaran, tidak diberikan kebenaran kepada mereka. Justru yang diberikan kebenaran generasi setelahnya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Karena para sahabat orang yang paling baik hatinya, maka sudah tentu Allah berikan kebenaran kepada mereka jika dibandingkan dengan generasi setelahnya. Qala al-Imam Ahmad, sebelumnya beliau mengatakan wali ahammiyati hadzal manhaj wa huwa ittiba'u ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adamul khuruj anhum fi fahmin nusus nassa alaihi al-a'immatu fi kutubil i'tiqad. Dan karena pentingnya pembahasan ini, pentingnya mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami nas-nas syar'i, dalam memahami dalil. Oleh karena sangat pentingnya para imam-imam, para ulama-ulama ketika menulis kitab-kitab akidah, mereka tuliskan tentang permasalahan yang satu ini, yaitu wajibnya kita mengikuti para sahabat dalam memahami agama. Seperti Imam Ahmad di awal kitabnya Usulus Sunnah, sebelum membahas poin-poin akidah itu, Imam Ahmad mengatakan Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Sesungguhnya landasan-landasan sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Ya, itu kitab apa ini? Usulus Sunnah ini kitab apa? Akidah. Berarti sunnah maksudnya akidah. Landasan akidah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Ya, langsung Imam Ahmad tidak mengatakan landasan akidah kita Al-Quran dan Sunnah. Langsung dilewati Al-Quran dan Sunnah ini. Kenapa? Karena para sahabat pasti berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau ada orang yang nanya, kok landasan akidah kita langsung sahabat, bukan Al-Quran dan Sunnah? Ya para sahabat itu sudah pasti berpegang dengan
Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin Taurat wal Injil. Ini ada ucapan Imam Al-Barbahari. Ya, halaman 254 ini ada ucapan yang bagus dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ya, ucapannya bagus dan juga saya siapkan di sini syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, ada syarahnya. Ya, tapi karena waktunya sudah mepet, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari ini kalau bisa pembahasan ini, kitab ini sudah selesai. Kita ingin mengkaji kitab baru. Kalau kita ingin diizinkan mengaji kitab baru di sini, yaitu kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Ini luar biasa, benar-benar menjelaskan tentang manhaj salaf secara fair, nggak ditutup-tutupi, ya, tidak disembunyi-sembunyikan. Inilah the real face, wajah yang sebenarnya dari manhaj salaf. Bagaimana kebenciannya kepada ahli bid'ah, harus barok, berlepas diri dari segala macam kebid'ahan. Nggak usah ditutup-tutupi. Ya, ojo dibongkar Ustaz, kok akhirnya wong-wong ero kabeh men. Ya memang harus diketahui. Nggak usah ditutup-tutupi biar kelihatan apa gitu, Ahlus Sunnah gitu. Ya, biar bisa bermuka dua sama ahli bid'ah, enggak. Ya, jelaskan manhaj kita, akidah kita bagaimana terhadap kebid'ahan dan ahli bid'ah, terhadap kekufuran dan orang-orang kafir. Enggak usah disembunyi-sembunyikan, enggak usah bermanis muka. Ya, tunjukkan wajah asli Ahlus Sunnah yang sebenarnya bagaimana. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.